Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casmita Sari dengan NIM akhir 042 dari Prodi Pendidikan Sejarah 4A. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran sejarah. Video ini ditugaskan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kurikulum dan buku teks yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari penulisan materi ini. Dalam era informasi yang terus berkembang, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi, di mana ini menciptakan tantangan baru dalam pendidikan, dan siswa harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis untuk memahami dan menafsirkan informasi yang mereka terima. Sementara itu, dalam konteks sejarah, pembelajaran tidak lagi hanya tentang menghafal sebagai tanggal dan peristiwa, tetapi juga tentang memahami konteks, menganalisis penyebab dan dampak, serta mengidentifikasi pola yang berulang dalam sejarah manusia. Dengan demikian, pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi kunci dalam pendidikan sejarah untuk menghasilkan individu yang dapat berpikir secara kritis tentang dunia di sekitar mereka. Meskipun pengajaran sejarah telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di berbagai negara, masih ada kesenjangan dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis di antara peserta didik. Banyak pendekatan pengajaran sejarah masih terpusat pada menghafal fakta-fakta sejarah tanpa memberikan cukup penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis yang mendalam. Sebagai hasilnya, peserta didik mungkin hanya mampu mengingat kembali informasi yang dipelajari tanpa benar-benar memahami implikasi atau relevansinya dengan masa kini. Keterampilan berpikir kritis memainkan peran penting dalam membantu peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mandiri. Dalam konteks pembelajaran sejarah, keterampilan ini memungkinkan peserta didik untuk menyelidiki berbagai sudut pandang, menilai kebenaran informasi, mengidentifikasi bias, dan menghubungkan pengetahuan sejarah dengan isu-isu kontemporer. Dengan demikian, pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah bukan hanya tentang memahami masa lalu, tetapi juga tentang mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang terampil dalam menafsirkan dunia di sekitar mereka. Tujuan utama dari penelitian atau tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan model pembelajaran sejarah yang efektif dalam membangun keterampilan berpikir kritis peserta didik, dengan memahami cara-cara yang efektif untuk mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Para pendidik dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah konsep dari keterampilan berpikir kritis. Konsep keterampilan berpikir kritis merujuk pada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengekspresikan ide-ide atau informasi dengan cara yang objektif, logis, dan berbasis bukti. Berpikir kritis melibatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik, kemampuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam argumen atau pemikiran, serta kemampuan untuk mengevaluasi bukti dan klaim dengan cara yang objektif dan tidak terpengaruh oleh prasangka pribadi atau kepentingan.
Keterampilan berpikir kritis sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan pribadi. Mengembangkan keterampilan ini dapat membantu individu untuk menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, mencapai tujuan, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat dari keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Keterampilan berpikir kritis memiliki manfaat yang cukup signifikan dalam konteks pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konteks. Berpikir kritis membantu peserta didik untuk memahami konteks sejarah dengan lebih mendalam, di mana ini termasuk memahami latar belakang, kausalitas, dan dampak dari suatu peristiwa sejarah. Peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber berbeda dan mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka terima. Selanjutnya adalah dapat mengembangkan kemampuan analisis peserta didik. Berpikir kritis ini mengajarkan peserta didik cara menganalisis dan mengevaluasi informasi, di mana ini sangat penting dalam sejarah karena informasi yang tersedia seringkali bersifat subjektif dan memerlukan interpretasi yang tepat. Selanjutnya adalah membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam sebuah konteks sejarah, berpikir kritis ini membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang berinformasi, misalnya dalam memilih sumber yang paling terpercaya atau mengevaluasi kebenaran dari sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah dapat mengembangkan kemampuan kritis peserta didik. Keterampilan berpikir kritis ini mengajarkan peserta didik cara berpikir secara independen dan kritis, di mana ini penting dalam konteks sejarah karena memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi dari sebuah peristiwa dan interpretasi sejarah dengan cara yang objektif dan tidak terpengaruh oleh prasangka pribadi. Selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Berpikir kritis juga membantu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Peserta didik yang dapat berpikir kritis cenderung lebih baik dalam menyampaikan argumen mereka dengan jelas dan lebih logis, serta dalam menghadapi argumen yang berlawanan. Selanjutnya adalah membantu dalam pengembangan karakter. Keterampilan berpikir kritis membantu peserta didik dalam pengembangan karakter. Peserta didik yang dapat berpikir kritis menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih empati terhadap orang lain, dan lebih bertanggung jawab dalam membuat sebuah keputusan yang mereka berikan. Dengan demikian, keterampilan berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran sejarah karena memungkinkan peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sejarah dengan lebih efektif. Ini juga membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi, kemampuan analisis, dan karakter peserta didik. Selanjutnya adalah model pembelajaran untuk mendorong berpikir kritis. Model-model pembelajaran sejarah yang telah terbukti efektif dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, pendekatan analisis. Melalui analisis sumber-sumber sejarah, peserta didik diajarkan untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam membaca dan menafsirkan informasi. Ini membantu peserta didik untuk melihat bagaimana informasi dipresentasikan dan bagaimana mereka dapat diinterpretasikan, yang merangsang mereka untuk berpikir kritis tentang bagaimana informasi dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Selanjutnya adalah adanya pendekatan diskusi. Pendekatan diskusi, di sini peserta didik diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berbicara mereka. Diskusi ini membantu mereka
untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan memahami berbagai perspektif dan argumen yang berbeda, di mana ini merangsang mereka untuk berpikir kritis tentang bagaimana menyusun argumen dan memahami argumen orang lain. Selanjutnya adalah pendekatan proyek. Melalui pendekatan proyek, sejarah, peserta didik diajarkan untuk mengembangkan keterampilan penelitian dan penulisan mereka. Proyek ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menghadapi tantangan nyata dalam menemukan, mengevaluasi, dan menyajikan informasi sejarah. Di sini peserta didik diharapkan dapat menyusun dan menyajikan informasi. Dengan menggunakan model-model ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Mereka peserta didik dapat melihat sejarah tidak hanya sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi, tetapi sebagai alat untuk memahami dunia dan membuat keputusan yang berbasis pada bukti dan analisis. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran berbasis pertanyaan untuk keterampilan berpikir kritis. Konsep pembelajaran berbasis pertanyaan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pertanyaan sebagai alat utama untuk memfasilitasi pembelajaran. Dalam konteks sejarah, pendekatan ini relevan karena dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memahami konteks sejarah dengan lebih mendalam. Pertanyaan yang diajukan dalam pembelajaran berbasis pertanyaan dapat membantu peserta didik untuk melihat hubungan antara peristiwa, ide, dan individu, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks yang lebih luas, di mana ini membantu mereka untuk melihat bagaimana peristiwa dan ide dapat mempengaruhi masa depan, serta bagaimana masa depan dapat mempengaruhi peristiwa dan ide yang ada. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis pertanyaan untuk mendorong keterampilan berpikir kritis. Yang pertama adalah pengamatan dan evaluasi. Dengan mengamati dan mengevaluasi bagaimana peserta didik merespon pertanyaan yang diajukan selama proses pembelajaran. Ini termasuk membantu tingkat pemahaman, keterlibatan, dan kemampuan peserta didik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah strategi dengan pengumpulan umpan balik. Pengumpulan umpan balik dari peserta didik tentang metode pembelajaran yang sudah digunakan atau yang telah digunakan. Ini bisa melalui wawancara, kuesioner, atau diskusi kelompok. Umpan balik ini penting untuk memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak, serta bagaimana peserta didik merasa terhadap metode pembelajaran yang telah digunakan. Selanjutnya adalah penyesuaian strategi. Pada penyesuaian strategi pembelajaran, ini bisa berupa memodifikasi pertanyaan, menambahkan aktivitas pembelajaran tambahan, atau mengubah cara peserta didik diajak untuk merespon sebuah pertanyaan. Selanjutnya adalah implementasi dan monitoring. Setelah menyesuaikan sebuah strategi, implementasian perubahan dan pantau efektivitasnya. Ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat memang meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.
Dalam konteks penerapan model pembelajaran berbasis masalah, seperti yang dijelaskan dalam sumber yang diberikan, strategi pembelajaran berbasis pertanyaan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Namun, penting untuk menyesuaikan strategi ini berdasarkan umpan balik dan analisis data untuk memastikan bahwa metode pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi dan kriteria dalam menilai kemampuan berpikir kritis. Yang untuk menilai kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah, evaluasi dan kriteria yang dapat digunakan meliputi yaitu untuk evaluasi itu ada 3. Yang pertama, penilaian proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap bagaimana peserta didik mengambil bagian dalam proses pembelajaran, termasuk partisipasi dalam sebuah diskusi kelas, penggunaan sumber belajar, dan kemampuan untuk menyampaikan pemikiran mereka. Selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pemahaman peserta didik terhadap materi sejarah, kemampuan mereka dalam menganalisis dan mengevaluasi sebuah bukti, serta kemampuan mereka dalam mengembangkan argumen dan solusi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan berpikir kritis. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menggunakan berbagai keterampilan berpikir kritis seperti analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Untuk kriteria penilaian, yang pertama adalah pemahaman adalah analisis dan interpretasi. Kriteria penilaian dalam analisis dan interpretasi ini dilihat dari kemampuan peserta didik untuk menganalisis dan menginterpretasi bukti dan sumber sejarah, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber dan mengidentifikasi bias. Selanjutnya adalah kriteria penilaian dalam pemecahan masalah. Di sini kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah yang kompleks dalam sebuah konteks sejarah atau sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah kriteria penilaian dilihat dari sebuah pengambilan keputusan. Kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan berdasarkan analisis dan interpretasi yang telah dilakukan, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi berbagai pilihan dan memilih solusi yang paling tepat dan etis. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Kriteria penilaian yang dilihat dari kemampuan peserta didik untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam konteks sejarah, termasuk kemampuan untuk melihat perspektif baru atas masalah sejarah atau peristiwa. Selanjutnya adalah kemampuan komunikasi. Kriteria penilaian yang dilihat dari kemampuan peserta didik untuk menyampaikan pemahaman dan analisis sejarah secara efektif kepada orang lain, termasuk kemampuan untuk menulis, berbicara, dan menggunakan media lainnya untuk menyampaikan informasi dan ide dengan jelas dan menarik. Dengan menggunakan evaluasi dan kriteria ini, guru atau pendidik dapat menilai kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya adalah integrasi dari keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum sejarah. Integrasi keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum sejarah merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan.
Kurikulum yang mengintegrasikan berpikir kritis akan mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga untuk memahami bagaimana fakta tersebut dibentuk, bagaimana mereka dapat diinterpretasikan, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berinformasi. Dengan ini, integrasi berpikir kritis dalam kurikulum sejarah tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sejarah, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting dalam dunia modern. Selanjutnya adalah untuk mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum sejarah, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah penggabungan pendekatan PPK, atau pembelajaran berbasis pengalaman, di mana penggabungan pendekatan PPK ini yaitu menggunakan pendekatan PPK dalam pembelajaran sejarah yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini melibatkan peserta didik di dalam aktivitas yang memerlukan mereka untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi atas masalah yang dihadapi. Di mana ini dapat mencakup sebuah studi kasus, simulasi, dan sebuah proyek kelompok yang memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan sejarah mereka dalam konteks nyata. Selanjutnya adalah dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis ke dalam kurikulum sejarah. Misalnya, penggunaan media interaktif, aplikasi pembelajaran digital, dan platform kolaborasi online yang dapat memfasilitasi diskusi kelompok, analisis data, dan penelitian terbukti yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah pengintegrasian dalam penggabungan literasi dan keterampilan abad ke-21. Mengintegrasikan literasi dan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran sejarah dapat membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan sejarah dengan keterampilan yang relevan dan penting di dunia modern. Ini dapat mencakup pengajaran tentang bagaimana mengevaluasi sumber informasi, menggunakan media sosial untuk mempromosikan diskusi tentang topik sejarah, dan menggunakan teknologi untuk mempromosikan diskusi tentang topik sejarah, dan menggunakan teknologi untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sejarah dan mencari sebuah sumber-sumber untuk pengetahuan sejarah. Selanjutnya adalah penggabungan dengan HOTS atau Humanities Open Textbook Series. Menggunakan sumber belajar terbuka dan terkini dapat membantu siswa mengakses materi sejarah yang relevan dan up-to-date. HOTS ini menyediakan sumber belajar yang dapat disesuaikan dan diadaptasi untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis. Dengan mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis ke dalam kurikulum sejarah melalui pendekatan-pendekatan ini atau 4 pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang penting untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah dapat menjadi sarana yang efektif
untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pendekatan yang terstruktur dan terarah. Peserta didik dapat belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi historis, mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sejarah, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional. Dengan demikian, integrasi keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah dapat membantu peserta didik menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan pemikir yang lebih kritis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.